Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Sebelum kita mulai ceritanya, saya minta dukungan dari teman-teman dengan cara klik tombol subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Di kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari akun Twitternya @rianfrdnt. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu kisah yang berjudul Hantu Penunggu Kamar Mandi. Bagi teman-teman yang ingin baca langsung cerita ini, nanti silahkan saja kunjungi akun Twitter beliau, yang nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita simak berikut ini. Ini adalah cerita dari salah satu sahabat yang telah bersedia untuk berbagi pengalaman horornya. Namaku Sinta, menjadi seorang mahasiswa di universitas yang bukan dari tempatku berasal, membuatku harus menyewa sebuah kos. Pertama kali aku masuk kos, ibu pemilik kos ini baik sekali. Bahkan aku sempat kaget dengan harga kos yang amat begitu murah. "Ini, silakan diminum dulu, Dek," ucap ibu pemilik kos dengan lembut kepadaku. Aku pun sontak langsung bertanya, "Di sini ada berapa orang yang sewa kosnya, Bu?" Dan si ibu pun menjawab, "Kebetulan lagi kosong. Baru 2 hari yang lalu dia diwisuda. Ibu turut bangga." Aku kemudian merasa lega. Ya, di sini memang sempat ditempati oleh seseorang, dan dia adalah mahasiswa, sama sepertiku. Hingga kemudian aku pun jadi untuk menyewa kos di tempat itu. Namun, sebelumnya aku harus pulang dulu ke rumah asalku untuk meminta izin kepada orang tuaku. Setelah selesai meminta izin, aku pun kemudian membawa barang bawaanku. Tidak begitu banyak, karena aku memang seorang wanita yang gak terlalu mementingkan penampilan. Dan satu malam saat aku tidur di kosan, semuanya terasa baik-baik saja. Tidak ada hal aneh yang aku alami. Di kampus, aku bertemu dengan seorang teman. "Namaku Dwi," katanya. Dia pun kebetulan tengah mencari sebuah kos. Lalu aku pun mengajaknya untuk tinggal bersama, agar uang kosnya bisa dibagi 2, meringankan. Dwi pun kemudian setuju untuk tinggal bersamaku di kos itu. Dengan demikian, minimal aku tidak hanya tinggal seorang diri di sini. Ya, jujur saja aku takut. Meskipun keamanan di sini begitu ketat, penjaga kos pun melarang keluar di atas jam 9. Tapi tetap saja rasa takut itu masih ada. Apalagi dengan keadaan diriku yang tengah tinggal jauh dengan kedua orang tua. Kemudian suatu malam aku mendapatkan sebuah panggilan telepon. Ya, itu dari Dwi. "Besok aku sampai di sana, nanti kamu Sherlock saja," katanya di ujung telepon. "Iya Dwi, nanti aku Sherlock," jawabku. Dan kemudian Dwi pun menutup teleponnya. Saat itu, aku melihat jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Dan masih belum ada tanda-tanda terjadinya sesuatu. Hingga kemudian, tiba-tiba perutku keroncongan. Ya, aku lupa bahwa sedari siang, di kampus aku belum makan sama sekali. Lalu aku pun berniat untuk pergi ke ruangan dapur. Barangkali persediaan mie instan untukku masih tersedia. Dan syukurlah masih ada. Aku pun kemudian memasaknya. Saat aku memasak, aku mendengar suara wanita tengah bernyanyi. Seperti nembang, suara itu berasal dari balik pintu kamar mandi. Detik itu pula, jantungku berdegup kencang. Aku keringetan dan terus berkata dalam hati, Indomie, ayo dong cepet matang." Lalu, setelah mie instan yang kubuat telah matang, aku bergegas menuju kamar. Aku makan di dalam kamar dan menolak keluar lagi. Ya, suara itu memang agak samar dan tidak jelas, tapi suara itu begitu hebatnya, bisa terus terngiang di telinga ini. Malam itu aku sebenarnya ingin mengadu kepada ibu kos, tapi rasanya tidak enak malam-malam harus membangunkannya. Lalu yang aku tunggu-tunggu akhirnya tiba. Ya, sinar mentari. Pagi itu saat aku hendak mandi, aku berjalan mengendap. Aku tengok kanan kiri, semua masih utuh, kecuali sikat gigiku yang tergeletak di bawah lantai. Sementara
waktu sore ketika aku mandi, aku sudah menyimpannya dengan rapi. Dan apa boleh buat, pagi itu aku harus rela untuk tidak menyikat gigi. Sebelum berangkat, aku menyempatkan untuk membeli permen, minimal tidak bau. Di kampus, Dwi masih belum masuk. Mungkin dia akan sampai nanti sore. Dan setelah aku pulang, benar saja dugaanku, Dwi menelpon. "Sebentar lagi aku sampai," katanya. Aku yang tengah nongkrong di tukang fotokopian pun langsung bergegas kembali ke kos. Saat aku sampai di kos, aku sempat terkejut. Ibu kos tengah duduk di depan pintu kamar kosku dan kemudian tersenyum kepadaku. "Bu, ada apa ya? Bukannya sekarang bukan tanggal iuran kos?" tanyaku. Si ibu menjawab dengan masih tersenyum. "Memang bukan, ibu hanya main saja." "Ibu boleh masuk?" katanya kemudian. Aku sedikit garu-garu kepala. Ya, kamarku masih berantakan. "Kenapa Sinta? Boleh kan ibu masuk?" "Boleh kok bu, boleh," jawabku. Kemudian aku dan si ibu kos pun masuk. Aku cengengesan karena kamarku begitu berantakan. "Gak apa-apa, wajar kok. Ibu juga dulu waktu masih muda kadang suka ngerasa males buat beresin kamar," katanya. Kemudian, "Maaf ya bu, Sinta cuma bisa ngasih air putih. Soalnya persediaan di sini sudah habis, belum beli lagi." Si ibu lagi-lagi tersenyum. "Gak apa-apa." Aku pun kemudian teringat akan Dwi. Ya, dia mau tinggal satu kos di sini bersamaku. "Oh iya bu, jadi temanku ada yang mau tinggal satu kos di sini. Gak apa-apa kan? Biar bisa patungan biayanya, gitu loh bu." Si ibu lagi-lagi tersenyum. "Gak apa-apa, silakan." Lalu kemudian si ibu kos pun pamit. Setelah ibu kos pamit, ponselku berbunyi. Dan itu adalah panggilan dari Dwi. Katanya dia sudah di depan perempatan. "Aku susul kamu ya," kataku. Tapi kemudian Dwi menjawab, "Gak usah, aku naik ojek saja, nanti kamu Sherlock," katanya. Lalu singkat cerita, Dwi pun datang. Aku pun tersenyum menyambutnya. Ya, setidaknya untuk hari-hari ke depan akan ada seseorang teman yang menemaniku di sini. Mungkin bisa jadi teman curhatku. Saat itu, Dwi ingin mandi. Aku tunjukkan kamar mandinya. Lalu tiba-tiba Dwi memanggilku. Katanya, "Ini kenapa? Kok berantakan kamar mandinya tak?" Aku pun terkejut. "Ah, kok bisa?" Dwi pun merasa aneh. Ya, memang ini sungguh aneh. Aku belum masuk kamar mandi. Sementara siapa yang telah membuat kamar mandi ini berantakan? Kita berdua saling tatap. Hingga kemudian Dwi berkata, "Ya sudahlah, kita beresin saja," katanya. Setelah selesai membereskannya, kemudian Dwi izin untuk mandi lebih awal, disusul oleh aku setelahnya. Setelah selesai mandi, sebagai bentuk sambutan, aku pun masak untuk Dwi. Dwi sempat menolaknya, katanya, "Biar kita masak sama-sama saja." Tapi aku tidak enak. Dia baru saja datang dari sebuah perjalanan jauh, lalu sudah aku suruh-suruh. Tidak masuk akal. Setelah aku selesai masak, aku pun menghidangkannya. Dwi berkata, "Kamu jago masak, enak." Saat itu jam menunjukkan pukul 8, masih sore. Lagi pula besok juga hari Minggu. Setelah selesai makan, kita berdua berbincang bersama. Di tengah-tengah obrolan, tiba-tiba suara keran kamar mandi itu pun menyala. Kami berdua pun kemudian terdiam. Ada sekitar 10 detik, kemudian keran itu mati kembali dengan sendirinya. Kita berdua kembali dibuat terdiam. Aku melihat Dwi dan Dwi melihat ke arahku. Kita berdua saling tatap. "Sebelumnya kamu pernah dengar ini belum?" tanya Dwi kepadaku. Aku menjawabnya dengan menggeleng. "Kamu berani gak buat cek ke kamar mandi?" tanya Dwi lagi. Jujur saja aku adalah seorang penakut. Akan tetapi rasa penasaranku ini begitu tinggi. Akhirnya aku memberanikan diriku untuk mengecek keadaan kamar mandi. Ya, Dwi ikut di belakangku. Pintu masih tertutup rapi.
Aku dan Dwi mendekatinya. Kuberanikan membuka pintu dan ya, tidak ada siapa-siapa. Susunan sabun mandi, odol, dan sikat gigi masih rapi. Tidak seperti tadi. Saat Dwi hendak mandi, tiba-tiba semuanya berantakan. Kami berdua kemudian kembali ke kamar. Di dalam kamar, Dwi kemudian bertanya kepadaku, "Apa kamu sebelumnya benar-benar gak pernah ngalamin kejadian kayak tadi?" Aku bingung, karena memang aku belum pernah mendengar keran menyala sendiri, seperti tadi. "Belum," jawabku. "Tidur aja yuk, perasaan aku udah gak enak gini," kata Dwi. Kemudian mendengar kata itu, aku menjadi semakin merasa takut. Terus terang, jika salah satu di antara aku, misalkan ada yang bersikap biasa saja, atau bahkan berani, mungkin aku akan terbawa biasa saja, bahkan berani. Tapi karena Dwi takut, aku menjadi semakin was-was. Dan besok, kami berdua sudah sepakat untuk bicara ke ibu kos tentang apa yang telah terjadi. Lalu, siang pun datang, membangunkan kami berdua. Kami berdua pun berniat untuk mandi. Kini, aku yang mandi duluan. Sontak aku dibuat terkejut saat baru saja membuka pintu kamar mandi. Mungkin secara tidak sengaja, aku menjerit. Dwi pun terkejut dan menghampiriku. "Ada apa, Tak? Ada apa?" tanya Dwi. Aku tidak bisa berkata. Aku menunjuk bagian bawah lantai kamar mandi tersebut. Di sana, terlihat jelas ada sebuah jejak kaki. Dan ukurannya lebih besar dari kaki manusia normal. Kami berdua pun tidak mandi dan bergegas langsung menghadap ke ibu kos. Berencana untuk mengadu tentang hal yang kami alami belakangan ini. Namun sialnya, ibu kos sedang tidak ada di rumah. Kami berdua pun berpesan kepada asisten rumah tangganya untuk menyampaikan kepada ibu kos bahwa tadi kami mencarinya. Saat itu kami tidak berani untuk pulang lagi ke kosan. Dengan keadaan belum mandi, kami berdua diam di sebuah warung. Di sana kami membayangkan bahwa betapa begitu jelas sekali jejak kaki yang ada di kamar mandi tersebut. "Ini padahal masih siang loh, Tak," kata Dwi. Kemudian ibu pemilik warung bicara. "Kenapa? Kok pada di sini? Nyariin ibu ya?" Aku dan Dwi saling menatap. "Kok ibu bisa tahu kalau kami lagi cari ibu?" tanyaku. "Tadi sih ibu katanya mau ke pasar, tunggu saja." Tadi sih ibu katanya mau ke pasar, tunggu saja," sambungnya. Setelah ibu kos pulang dari pasar, aku dan Dwi beserta ibu kos langsung mengecek keadaan kamar mandi. Di sana, seketika jejak kaki itu hilang, lenyap. "Mana nggak ada juga," kata ibu kos. "Beneran Bu, tadi saya lihat." "Iya kan Dwi?" kataku. Kemudian, "Iya Bu, tadi di sini ada jejak kaki," jawab Dwi. Ibu kos kemudian tersenyum. "Itu hanya halusinasi kalian. Kalau memang benar ada, mana buktinya?" katanya. "Tapi emang beneran Bu, tadi ada jejak kaki," kataku lagi. "Sudah, nanti ibu kesini lagi. Sekarang mau pulang dulu." Karena hari sudah sore, akhirnya aku memutuskan untuk mandi. Dan kemudian setelah aku selesai, kini giliran Dwi yang mandi. Saat itu, tiba-tiba dia menjerit. Pintu terkunci. Aku mencoba membukanya dari luar. Dwi terus mendorongnya dari dalam. "Sinta, tolong, aku takut." Akhirnya pintu berhasil dibuka. Aku dan Dwi terjatuh di lantai. "Alhamdulillah ya Allah," ucap Dwi. Akhirnya pada saat itu, kami sepakat untuk kembali menemui ibu kos. Dan kemudian, singkat cerita, ibu kos pun datang dan masuk ke dalam kamar kos kami. Saat itu, aku meminta ibu kos untuk menyaksikan sendiri apa yang kami rasakan akhir-akhir ini. Tapi, sialnya, sampai jam 10 malam, ibu kos berada di sini. Tidak terjadi tanda-tanda apa-apa. Ibu kos pun izin untuk pulang. Seraya berkata, "Kalau ada apa-apa, panggil saja Dandi atau penjaga kos. Ibu mau pulang dulu, suami ibu pasti nunggu," katanya seraya tersenyum. Setelah ibu kos pergi, di kos otomatis hanya tersisa kami berdua. Saat itu,
Degup jantungku berdetak semakin cepat. Kurasa Dwi pun begitu. Ia pun berkata, "Lebih baik kita langsung tidur aja yuk. Lebih baik kita langsung tidur aja yuk." Kurasa Dwi benar, tapi saat baru saja kita mau tidur, tiba-tiba ada suara seperti benda dilempar, dan itu berasal dari arah kamar mandi. Suasana di dalam kamar sudah mulai tidak karuan ketika keran itu tiba-tiba hidup kembali. Lalu di menit berikutnya, keran itu mati, sunyi kembali. Aku dan Dwi saling bertatapan. Di balik kesunyian, tiba-tiba aku mendengar suara itu lagi. Suaranya melengking seperti penyanyi sungguhan. Aku dan Dwi sontak langsung terkejut. Namun mulutnya ditutup oleh tangannya sendiri karena refleks malam itu pukul 11. Namun mulutnya ditutup oleh tangannya sendiri karena refleks. Malam itu pukul 11, aku dan Dwi mencoba memberanikan diri untuk menghampiri kamar mandi itu. Suara tembang itu masih terdengar. Suaranya begitu lembut sekali, membuat bulu kuduku berdiri. Dwi mendorongku saat sampai di depan pintu. Kemudian, saat pintu terbuka, nampaklah sosok wanita. Usianya tidak terlalu tua, kupikir masih seusia ibuku. Namun, dia tidak menghadap ke arahku. Dia membelakangiku, pakaiannya rapi, seperti busana adat. Aku dan Dwi pun lari. Saat aku dan Dwi lari, dia tertawa cekikikan. Suaranya begitu menyeramkan, dan itu terus terngiang di telingaku. Malam itu aku lari dan terus lari sampai keluar pagar kos. Untung pada saat itu pagar tidak dikunci. Begitu aku lari, aku bertemu dengan seorang nenek tua. Aku sempat kaget karena nenek tua itu memanggil kami berdua. "Dek, sini." Dwi pun berkata, "Bisa jadi dia bukan orang tak?" Mendengar Dwi berkata begitu, aku langsung ketakutan. Tapi kemudian si nenek berkata, "Mbok ya gak usah takut. Lihat, kaki nenek masih nginjek tanah." Aku dan Dwi kemudian menghampiri nenek itu. Dengan ragu, si nenek kemudian berkata, "Kenapa? Kok bisa malam-malam begini keluar rumah? Adik kan perempuan." Aku pun menjawabnya, "Aku takut, Nek." Dwi kemudian memotong, "Tempat kos kami berhantu." Nenek itu justru tertawa. "Nenek, kenapa tertawa? Kami gak bercanda, Nek," ucap Dwi. Dengan masih ada sisa tertawa, nenek itu berkata, "Gak usah khawatir, dia baik kok. Dia baik kok orangnya. Dia memang suka nembang." "Ah, kok si nenek bisa tahu?" Kemudian si nenek pun mengajak kami untuk menemui ibu pemilik kos keluar rumah. Tengah malam, ibu kos pun keluar rumah. "Maaf ibu, kami ganggu malam-malam begini," kataku. Si ibu kos tersenyum. "Gak apa-apa. Kami pun ditawari minum terlebih dahulu." Kemudian si nenek mulai bicara. "Biarkan saja bangunan itu digusur. Kalau tetap dipertahankan, kasihan anak-anak ini," katanya. "Loh, kok anakku?" Aku dan Dwi pun terkejut. "Iya Bu, tapi mau bagaimana lagi? Itu sumber penghasilan. Sementara Mas sekarang lagi sakit," jawab ibu kos. "Arwah Dek memang sering berkentayangan di kamar mandi kos itu, Dek. Ibu minta maaf," ucap ibu kos kepada kami. Lalu ibu kos pun menceritakan kenapa hantu itu ada di kamar mandi beserta asal-usulnya. Pada suatu malam, saat dirinya baru saja pulang manggung dari hajatan, kakak laki-lakinya itu kemudian memboncengkan D. Dan ini adalah bagian terburuk dari cerita. Ya, kakak laki-lakinya itu membawa D ke tempat sepi. Di sana D disetubuhi, lalu D menjadi pemurung. 2 bulan berselang, perut D semakin membesar. Itu menjadi sebuah tanda tanya yang besar. Kakak laki-lakinya itu terus mengancam D, kalau sampai dia memberitahukan kejadiannya, dia akan dibunuh. Pada suatu malam, D menulis sepucuk surat dan disimpannya di meja kamarnya itu. Kemudian,
Dia ditemukan tewas gantung diri di sebuah pohon mangga yang sekarang jadi bagian dari kamar mandi kos tersebut. Si nenek membaca surat dari anaknya itu, dan suratnya berisi, "Maafkan aku, maafkan anakmu ini Bu, anakmu telah gagal, anak ini adalah darah daging masku sendiri." Setelah membaca surat itu, si nenek menangis sejadi-jadinya. Ia kemudian melaporkan anaknya sendiri ke kantor polisi. Setelah anaknya itu ditemukan tergelantung di pohon mangga dan semua pertanyaannya telah terjawab, si nenek jatuh pingsan dan sempat sakit. Ya, dia adalah anak bungsu kesayangannya, dan dia adalah satu-satunya anak yang meneruskan pekerjaannya sebagai sinden. Aku dan Dwi esok harinya meninggalkan tempat kos tersebut. Ibu kos pun bilang, "Maaf ya dek, ibu telah berbohong," katanya sambil menangis. Aku pun merasa terharu. "Gak apa-apa kok Bu, kami yang harusnya minta maaf. Ini uang kos kami Bu," kataku. Tapi kemudian si ibu kos menolaknya. "Gak apa-apa, kalian gak usah bayar. Maafkan ibu sekali lagi ya dek." Kami berdua pun akhirnya pamitan ke ibu kos dan mencari kos yang baru. Dan seperti itulah akhir dari kisah ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.